Hello, Jason's learners. Welcome back to Jason Translation YouTube channel. Oh my goodness, I'm so happy I can meet you up again. So in this video, I'm going to show you an interesting explanation about English grammar. So it simply talks about passive voice. Jadi pada video kali ini kita akan belajar grammar dasar yaitu berkenaan dengan passive voice. Jadi passive voice itu apa? Dalam bahasa Indonesia, passive voice disebut sebagai kalimat pasif. Mungkin kalau semisal aku cuma bicara, oke, kalimat pasif berarti kalimat yang bukan aktif. Tapi bagaimana gambarannya secara jelas? Oke, kita akan langsung mulai saja penjelasannya dan make sure that you watch this video until the end. So that's why, so keep this out. Wait. At the first place, apa itu kalimat pasif dalam bahasa Inggris? Nah, ini yang harus kalian pahami. Jadi kalimat bahasa Inggris itu punya kalimat aktif dan juga kalimat pasif. Contohnya untuk kalimat aktif itu begini dalam bahasa Indonesia. Roni melempar bola. Roni melempar bola. Konteksnya adalah kalimat ini menempatkan Roni sebagai pelaku aktivitas yang melempar bola. Lalu kemudian kita bisa ubah menjadi kalimat pasif, kita ganti bolanya itu berada di depan kalimat, tetapi kata kerjanya itu kita ubah, yaitu dari melempar menjadi dilempar. So, bola dilempar oleh Roni. Inilah yang disebut sebagai kalimat pasif, yang menempatkan bola dikenai aktivitas, yaitu dilempar. Nah, apabila kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, maka akan menjadi seperti ini. Ronnie throws the ball. Ronnie throws the ball. Active voice. Dan bagaimana kemudian untuk passive voice-nya? The ball is thrown by Ronnie. Nah, keterangannya adalah begini. Kalimat pasif bahasa Inggris itu selalu, ingat ya, selalu menggunakan pola dasar. Pola dasarnya adalah frase to be, lalu kemudian ditambahkan verb 3. To be dan verb 3. Oke, keep this in mind. Nah, pertanyaannya kemudian, selanjutnya. Kita bisa lihat tadi bahwasanya kata throws, Ronnie throws the ball. Kata throw itu adalah bentuk pertama yang menunjukkan kalimat aktif, ya kan? Lalu kemudian the ball is thrown by Ronnie. Nah, to be-nya adalah is, mengikuti subjeknya the ball. Lalu kata thrown itu sebenarnya adalah bentuk kata kerja ketiga dari throw. It's clear? Okay, that's good. Lalu kemudian selanjutnya, apakah semua kata kerja bisa ditulis dalam kalimat pasif? Tidak semua kata kerja bisa ditulis dalam kalimat pasif. Kata kerja yang bisa ditulis pasif hanya kata kerja yang memerlukan objek atau transitive verbs. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Roy cleans the room every day. Roy membersihkan kamar setiap hari. Ingat kata kerjanya saja yang kita fokuskan. Lalu kemudian selanjutnya kita ubah menjadi the room is cleaned by Roy every day. Kamar dibersihkan Roy setiap hari. Keterangannya, kata kerja clean merupakan kata kerja yang memerlukan objek di sini. Oke, lalu bandingkan dengan kalimat berikut. Roy goes to school 5 days a week. So, Roy berangkat ke sekolah 5 hari seminggu. Kata goes di sini itu bukan kata kerja yang memerlukan objek. Jadi, kita tidak bisa mengubahnya menjadi kalimat pasif. Contoh lain selain kata go, seperti halnya run, walk, breathe. Kamu bisa cek untuk perbedaan transitive verbs dan intransitive verbs di link description. Lalu kemudian selanjutnya, kalimat pasif simple present tense dan simple past tense ini adalah yang akan kita fokuskan. Kita akan fokus aja pada yang paling dasar dan paling sering digunakan, yaitu konteks kalimat menggunakan simple present tense dan juga simple past tense, walaupun sebenarnya sama saja. Daftar sekarang juga program fundamental dari Jason Online English Course. Program yang akan membantu kamu belajar bahasa Inggris benar-benar dari dasar. Dengan mengikuti program ini, kamu akan dapatkan berbagai macam benefit, mulai dari waktu, sistem belajar, dan juga tutor yang berpengalaman. Tunggu apa lagi? Karena kamu butuh belajarnya saat ini, maka daftar sekarang juga. Info ada di bawah, cek deskripsi. See ya! Perhatikan contoh berikut. Simple present tense. Kalimat aktif untuk My mother waters the flowers every day. Ibuku menyiram bunga-bunga setiap hari. Oke. Nah, kalimat pasifnya sederhana.
The flowers are watered by my mother every day. Bunga-bunga disiram ibu setiap hari. Keterangannya adalah dalam simple present tense to be yang selalu digunakan adalah is, am, dan are. Oke, is, am, dan are. Jadi kamu jangan menghafal. Alangkah baiknya kamu ingat frasanya. Are watered, artinya disiram. Are watered, gitu. Lalu kemudian selanjutnya kita lompat sedikit ke kalimat simple past tense. Kalimat aktif simple past tense. Oke, kalau yang tadi ada S di dalam kata kerja, my mother waters the flowers every day. Nah, sekarang kita ganti konteksnya menjadi lampau. My mother watered the flowers yesterday. Ibuku menyiram bunga-bunga kemarin. Ingat ya, suara deh kata watered itu menunjukkan arti lampau. Ingat baik-baik. Sehingga ketika kita ganti menjadi kalimat pasif, maka menjadi the flowers were watered by my mother yesterday. Nah, keterangannya adalah dalam simple past tense to be yang selalu digunakan adalah was dan were. Jadi pada dasarnya dari kedua ini, baik itu simple present tense dan simple past tense yang berbeda hanya pada letak to be-nya. Okay? That's good. Is it clear? I hope that it's clear. Lalu kemudian selanjutnya, apakah kalimat pasif selalu diikuti oleh agent atau by noun? Dalam kalimat pasif, kita tidak senantiasa menyematkan agent atau by noun, terserah kamu mau pakai atau tidak. Contohnya begini, the flowers are watered every day. Jadi, the flowers are watered every day. Itu tidak ada by noun-nya. Tapi kalau misalnya kita mau pakai gimana? Ya nggak apa-apa. The flowers are watered by my mother every day. Keterangannya, agent hanya sebagai tambahan keterangan saja, bila diperlukan. Nah, sekarang kita akan masuk lebih banyak lagi bentuk-bentuk dari kalimat pasif, simple present tense, dan juga past tense dengan beragam dari kalimat positif menjadi kalimat negatif dan juga kalimat interrogative. Are you ready? Oke. Kita akan mulai dari kalimat pasif yang positif dari simple present tense. Oke, jadi subject is MR, lalu kemudian verb 3. For example, cheese is made from milk. Keju dibuat dari susu. Atau, I am invited to the seminar. Aku diundang ke seminar. Jelas ya? Lalu kemudian kalimat pasif positif. Nah, untuk simple past tense sekarang. Contohnya adalah, this house was built in 1998. Rumah ini dibangun pada tahun 1998. Lalu kemudian, I was born in February. Aku dilahirkan di bulan Februari. Jelas ya? Oke, nah sekarang kita akan masuk pada kalimat negatifnya. Contohnya adalah, cheese is not made from fruit. Keju tidak dibuat dari buah. Atau, I'm not invited to the seminar. Aku tidak diundang ke seminar. Begitu juga dengan contoh yang lain tadi, yaitu kalimat pasif negatif untuk simple past tense. This house wasn't built in 1998, but in 1999. Rumah ini tidak dibangun pada tahun 1998, tetapi 1999. Okay. Lalu kemudian, I wasn't born in February, but in March. Aku tidak dilahirkan di bulan Februari, tapi bulan Maret, gitu. Kemudian selanjutnya, kalimat pasif untuk tanya. Simple present tense. Jadi kita tinggal pindahkan saja to be-nya ke depan subjek. Ini adalah pola dasar dari bahasa Inggris. Ingat baik-baik. Untuk bertanya, apakah? Contohnya adalah, is cheese made from milk? Apakah keju dibuat dari susu? Atau, why is she invited to the seminar? Kenapa dia diundang ke seminar? Gitu. Masuk yang terakhir, kalimat pasif untuk pertanyaan simple past tense. Oke, jadi kita bisa tanya, when was this house built? Kapan rumah ini dibangun? Atau, were you born in February? Apakah kamu dilahirkan di bulan Februari? Gitu. Nah, ini adalah penjelasan singkat sebagai pemahaman dasar mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif dalam konteks simple present dan simple past tense. Kalau kalian bisa memahami dengan dua tenses ini dengan prinsip dasar yang sudah Jocelyn berikan, kita yakin kalian akan memahami baik itu tenses apapun dengan lebih mudah. Underline-nya yang perlu digarisbawahi adalah kalimat pasif selalu berupa kata
to be bergabung dengan verb 3. Oke? Nah, untuk mengetahui lebih banyak, kalian bisa cek latihan soal berkaitan dengan simple past tense dan juga simple present tense kalimat pasif. Oke? Itu saja yang bisa kita jelaskan dan kita akan ketemu lagi di video yang lain untuk membuat kalian lebih memahami bahasa Inggris. So, see ya international and sociable people. Bye!